Halo gengs, kembali lagi bersama Abe Channel, channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernapas. BTW sebelum ke alurnya, yuk kita ramaikan dulu like, komen, share-nya. Yang belum sahubrek silahkan di sahubrek dulu. Yang sudah memberikan paket lengkapnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. The best lah pokoknya mah. Semoga semua kebaikan kalian dibalas lebih dari apa yang kalian telah berikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke lah, daripada videonya keburu di skip, kita gedar aja langsung ke filmnya. In the year of our Lord, 1442, the Turkish Sultan enslaved 1,000 Transylvanian boys to fill the ranks of his army. These child slaves were beaten without mercy, trained to kill without conscience, to crave the blood of all who defied the Turks. Di antara 1.000 anak yang dijadikan budak, terciptalah satu prajurit yang jika disebut namanya saja, membuat orang yang mendengarnya ngedeg-deg, bahkan satu pasukan akan mundur ketika hanya melihat bayangannya saja, dan dia bernama Vlad sang putra naga. Son of the dragon. Seiring berjalannya waktu, Vlad si paling kuat mulai muak dengan segala macam bentuk pembantaian yang telah ia lakukan. Dia pun memutuskan untuk mengubur masa lalunya bersama para prajurit yang telah gugur dan kembali ke Transilvania untuk memerintah dalam damai. Ya pun, kini dipanggil oleh rahayatnya sebagai Pangeran Transilvania, namun lebih dikenal dengan sebutan Dracula. His subjects called him Prince, but the world would come to know him as Dracula. Ini dia orangnya si Vlad sang putra naga alias Pangeran Transilvania itu, di mana dia sedang ngecek temuan prajuritnya berupa helm perang level 2, di mana si Vlad sangat tidak asing dengan helm tersebut yang merupakan milik prajurit pengintai Turki, anak buah dari pemimpin bernama Hamza Bey. What do you think, Vlad? Muncul firasat Sultan Turki sedang merencanakan sesuatu. Si Vlad pun akan meninjau kasus ini lebih jauh lagi dengan satu lokasi yang menjadi kemungkinan para pengintai akan menjadikan malam ini sebagai tempat peristirahatan mereka, yaitu Gunung Broken Tooth. Dimitra, I need you to return to the castle. Nikolai, Andrei, with me. Anything? Come on. The floor. It's crushed bone. Alih-alih menemukan para pengintai, justru yang mereka dapatkan adalah teror mengerikan dari makhluk yang haus darah. Beruntung si Vlad terselamatkan oleh cincinnya yang memantulkan cahaya. Setelah kembali, si Vlad pun menceritakan pada si Dumitru akan temuan makhluk mengerikan tadi, yang setelah ditelaah pada sebuah Alkitab tertulis kalau peramal Roma telah meramalkan akan kedatangan kejahatan besar. A vampire. From the Greek word, pi. Dulunya, makhluk itu adalah seorang manusia yang melakukan sebuah ritual pemanggilan iblis dari kerak neraka untuk bertukar kekuatan gelap, dan yang terjadi, si iblis benar memberikan apa yang diinginkan orang tersebut, namun harus dibayar mahal dengan sebuah kutukan unlimited, terkurung dalam kegelapan di sebuah gua, akan terbebas jika ada orang lain yang membebaskannya. Kita kenalan dulu sama istri dan anaknya si Vlad, si cantik bernama Mirena dan anaknya bernama Ingeras. Faktanya si Vlad baru kembali setelah berbulan-bulan berada di luar Transilvania. Itu dia lakukan untuk menjaga kedamaian Transilvania.
Singkat waktu di keesokan harinya, pada saat mereka merayakan kedamaian yang sudah menginjak 10 tahun, tiba-tiba saja suasana berubah tatkala kedatangan utusan dari Turki, di mana kini sejarah bisa terulang kembali setelah si utusan membeberkan keinginan sang kaisar supaya Transilvania kembali memberikan 1.000 orang anak laki-laki dengan dalih Turki sedang kekurangan prajurit. Jika si Plaid menolak, maka bersiaplah untuk menerima konsekuensinya. Tidak mau hal itu kembali terjadi, ditambah anak si Plaid itu sendiri juga laki-laki. Keesokannya si Plaid pun pergi ke Turki untuk bernegosiasi dengan si kaisar yang ternyata dia adalah teman seperjuangan ketika si Plaid masih di Turki, bernama Mehmed yang kini menggantikan posisi ayahnya sebagai kaisar. Namun negosiasi tidak berjalan lancar karena si Mehmed yang kekeh menginginkan 1.000 anak laki-laki sempat akan digantikan oleh si Plaid karena si Plaid sendiri saja sudah setara dengan 1.000 anak laki-laki. Hal itu tetap ditolak si Mehmed karena yang diinginkan bukan hanya memperkuat saja melainkan menambah jumlah prajurit dengan tugas yang berbeda. Si Plaid yang tidak bisa berbuat banyak, dia dipaksa setuju. Begitu pula si Mehmed yang menginginkan mengasuh anaknya si Plaid, seperti halnya ayah si Mehmed yang mengasuh si Plaid di kala itu. Under my roof, just as you were raised on. Your son will be raised. Run to your mother. Now. Sebagai ayah yang baik, jelas dia tidak akan memberikan anaknya begitu saja. Genderang perang pun kini sudah dikumandangkan, hanya tinggal menunggu si Mehmed tahu apa yang telah dilakukan si Plaid terhadap utusannya yang akan menjemput anak si Plaid. Get my family to the castle. Dad, where are you going? Rupanya si Plaid kembali ke Gunung Broken, dan setelah sampai, alangkah terkejutnya si vampir yang dikutuk itu karena selama ini tidak pernah ada orang yang kembali setelah mengetahui apa yang ada di dalam gua ini. Si vampir juga tidak mencium adanya bau ketakutan pada si Plaid, melainkan mencium harapan yang sangat besar karena tujuan si Plaid itu sendiri adalah untuk mendapatkan kekuatan dari si vampir. Drink. You will have a taste of my power. Sebelum memutuskan, si Plaid diberitahu kekuatan apa saja yang akan ia dapatkan. Selain menjadi bang otot, si Plaid juga akan mendapatkan bab berupa attack speed, penguasa kegelapan dari semua makhluk malam, penglihatan infrared dan pendengaran yang sangat tajam, juga bisa meregen luka dengan sangat cepat. Namun bukan tanpa resiko. Setelah meminum darah si vampir, si Plaid akan merasakan haus darah yang sangat kuat. Jika si Plaid sampai meminum darah manusia, maka secara otomatis kekuatannya akan meningkat drastis. Tapi di samping itu juga akan membebaskan si vampir dari kutukan dan menggunakan si Plaid sebagai wadah barunya. Namun jika si Plaid bisa menahan rasa haus dalam 3 hari, si Plaid akan hidup normal alias kembali menjadi manusia seutuhnya. Let the games begin. Drink. Kekuatan maha dahsyat sampai-sampai dia bisa mendengar suara laba-laba yang sedang sumo. Bang, ampun bang, jangan makan gua lah bang. Diem lu sempak dajal, gua udah lapar bet nih. Melihat dan mendengar istana Dracula sedang diserang, lantas ia pun segera bergegas kembali ke istana.
Sesampainya di istana, si Plaid langsung memimpin pasukan dan memotivasi rakyatnya untuk melakukan perlawanan, di mana selagi prajurit bersiap, si Plaid akan pergi lebih dulu untuk melakukan negosiasi dengan mereka. Wah, betapa OP-nya si Plaid ini. 1000 prajurit dia bantai dengan sekejap mata sebelum pasukannya tiba di medan tempur dan berkata kalau negosiasinya telah gagal. Padahal tidak ada negosiasi sama sekali, gengs. Dan jangan tanya apa yang telah terjadi malam ini. Kalian cukup percaya saja padaku, karena apapun itu akan aku lakukan untuk melindungi rakyatku. Untuk menghindari serangan susulan, si Plaid pun akan membawa semua rakyatnya ke biara Costa karena biara tersebut tidak akan terjangkau meriam Turki. Too remote for cannon fire. Sedangkan begini suasana di kubu si Mehmed. Mendengar laporan Plaid telah mengalahkan 1000 pasukan kita, si Mehmed pun memerintahkan supaya menyiapkan 100.000 pasukan dan akan dipimpin langsung oleh dirinya. Fight the way our great grandfather. Namun saat beristirahat hari pertama si Plaid setelah mendapatkan kekuatan, kini dia mulai merasakan haus darah yang sangat menggebu-gebu. Untuk menghindari pengenyotan, dia pun berniat mau mengasingkan diri. Alih-alih niis, seseorang justru mengetahui apa yang telah terjadi pada si Plaid, seraya mempersembahkan darahnya supaya bisa diangkat menjadi ladennya. Keesokannya pasukan si Mehmed yang baru tiba di bekas medan tempur kemarin malam, betapa campur aduknya perasaan si Mehmed ketika melihat bangkai 1000 pasukannya yang telah musnah, sedangkan si Plaid dia sedang ngagibrik tarik akibat sedang menahan rasa haus. Yang akhirnya si Plaid pun menceritakan pada istrinya kalau suamimu ini kini bukan orang biasa lagi. Untungnya di sini si Mirena mengerti, gengs, kalau yang dilakukan si Plaid demi melindungi semua orang Transilvania. Si Plaid juga menceritakan tentang nahan haus darah selama 3 hari demi istri dan anaknya. Dia berjanji akan bertahan sampai bisa kembali ke manusia normal. Dikarenakan waktu semakin mepet, si Plaid nyuruh istrinya supaya memberitahu si Dumitru kalau semua warga kini berada di bawah pimpinannya untuk melanjutkan perjalanan dan akan nyusul setelah malam hari tiba. We will depart now under your temporary command. Tapi ada faktanya, si Hamzah Bey, pemimpin pasukan yang pernah disebut si Plaid waktu itu, dia beserta pasukan pengintainya ternyata sudah berada di situ saja. Beruntung hari sudah gelap sehingga si Plaid bisa datang ke sana meskipun sedikit agak terlambat. Berhasil menjatuhkan si Hamzah ke dasar jurang, namun si Plaid tidak bisa menyelamatkan si Dumitru yang harus meregang nyawa akibat sabetan si Hamzah tadi, dan rupanya si Hamzah berhasil nangkod. Sementara mereka yang sudah sampai di biara, si Ingeras bertanya tentang ruangan apa itu ayah. Si ayah pun menjawab kalau di sana ada sesuatu yang tidak ingin ayah gunakan kembali. The men say that Vlad
Kembali ke si Mehmed, berita akan si Plaid menggunakan ilmu hitam pun sampai juga pada telinganya. Mereka yang tahu kalau si Plaid hanya punya kekuatan di malam hari seraya mengatur pasukan supaya ketika sampai di sana matahari sudah mulai terbit. Sementara di biara, desas-desus akan si Plaid menggunakan ilmu hitam jadi trending topik di sana, namun mereka semua diam karena belum ada bukti kuat, dan bukti itu ditunjukkan langsung oleh si orang yang minta diangkat Ladentea waktu itu. Dikarenakan semua orang di sana taat pada agama, si Plaid yang dianggap iblis tanpa memandang apa yang telah dia lakukan dan korbankan, mereka tetap membakar si Plaid hidup-hidup. Untung saja pembakaran di waktu menjelang malam. Ketika matahari terbenam, si Plaid keluar dari api dengan bentuk yang sudah kembali normal, tanpa tutung sedikit pun termasuk pakaiannya. Sempat sedikit ngadat dan mengeluarkan kata-kata kasar, di mana itu seperti bukan si Plaid yang istrinya kenal. Si Plaid pun sedikit tersadar dan memerintahkan semuanya supaya kembali ke posisi masing-masing. Singkat cerita, saat Janari alias menjelang subuh, si Plaid dengan mata infrarednya melihat pasukan si Mehmed yang sudah semakin dekat. Sementara fajar sebentar lagi akan terbit, dia pun akan melakukan sesuatu sebisa si Plaid. Setidaknya si Plaid bisa sedikit meringankan beban pasukannya. Wah, si Mehmed sedikit menggunakan tipuan dengan menjadikan satu prajurit untuk jadikan pemimpin, supaya disangka itu adalah benar si Mehmed untuk memancing si Plaid, supaya sebagian pasukannya bisa menyelinap masuk ke dalam biara dan berhasil memojokkan istri dan anak si Plaid. Di saat berbarengan, matahari yang mulai terbit dengan jatuhnya si Mirena membuat si Plaid tidak bisa mengejar si Mirena, hanya sebatas memperlambat jatuhnya saja, dan hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan si Mirena. Dia pun kini sedang sekarat, begitu juga dengan prajuritnya. Sedikit demi sedikit mereka semua mulai terbantai. Satu-satunya cara adalah si Plaid harus segera meminum darah karena itu akan lebih meningkatkan kekuatan si Plaid. Drink my blood. Seketika awan pun menyelimuti matahari, begitu juga dengan si vampir yang kini bisa keluar dari gua. Si Plaid pun menawarkan pada setiap prajurit yang sekarat, apakah kalian mau balas dendam? Rupanya si Plaid menjadikan beberapa pasukannya menjadi seperti dirinya, dan yang ada di balik pintu itu ternyata adalah baju zirah naganya yang ia gunakan ketika menyandang putra naga. What is that?
Si Mehmed yang tahu kelemahan si Plaid, dia sengaja membawa si Plaid supaya bertarung di atas koin perak murni yang bisa melemahkan kekuatan si Plaid. And weaker. You are slower, brother. Silver. Is this the monster that terrified my men? Impaler. Akhirnya si Mehmed pun kini tumbang juga. Namun masalah lain pun muncul tatkala mereka yang sudah diberikan kekuatan tidak bisa nahan diri untuk minum darah manusia dan menganggap kalau musuh kita kali ini adalah para manusia. Hal itu jelas membuat si Ingeras kini kembali terancam. Tapi untungnya si pria ini datang menyelamatkan si Ingeras secara terpaksa. Si Plaid harus kembali mengorbankan dirinya dengan membuka gerbang awan yang menutupi matahari. Gak usah lihat endingnya ya gengs, karena film ini gak jadi dibuatin sequelnya dengan beberapa alasan. Tadinya sequel dari film ini akan dijadikan proyek pertama Universal yang diberi nama Dark Universe. Namun pada akhirnya The Mummy lah yang terpilih. Apakah itu artinya kita bahas The Mummy gengs yang dibintangi oleh Tom Cruise? Tah, coba komen dong. Haha, maksa ya udah tuh. Bye bye. Atosan. Capitals of Europe.